Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan oleh pria atau wanita. Simulator Dewa. Menggunakan tangki air super besar. Membangun sistem ekosistem gurun Gobi. Kamu akan berperan sebagai Tuhan mengendalikan perubahan iklim. Untuk menjaga keseimbangan dan keragaman hayati. Dalam 100 hari, biarkan gurun ini berkembang subur. Hari pertama kamu menciptakan dunia. Menyebarkan lapisan tanah tebal di dalam tangki air. Dan beberapa batu sebagai substrat. Kemudian menanam tanaman gurun untuk membentuk lingkungan gurun. Di atasnya tumbuh duri tajam beracun. Namun kamu tidak sengaja tertusuk. Pastikan untuk segera mendapatkan perawatan medis. Atau akan ada risiko penyembuhan yang tertunda. Setelah 2 hari, dunia kecil ini akhirnya selesai dibangun. Ini akan menjadi dasar keberlanjutan ekosistem. Sebagai Tuhan, kamu memperkenalkan pemain pertama, Kumbang Gelap. Begitu mendarat, mereka mulai mencari tempat perlindungan. Untuk menghindari cuaca panas siang hari. Namun tidak semua serangga bisa menemukan tempat perlindungan, semuanya bergantung pada kemampuan masing-masing. Perlahan malam mulai turun. Kumbang-kumbang itu seolah-olah dipanggil. Berkumpul bersama untuk melakukan ritual aneh. Bahkan kumbang yang sudah mati pun bangkit kembali. Saat itu, waktu seolah-olah membeku. Tetap dalam posisi terbalik tanpa bergerak. Tiba-tiba angin jahat bertiup. Punggung kumbang membeku menjadi tetes air kecil. Perlahan berkumpul bersama dan mengalir ke tanah melalui punggung. Memberikan kumbang-kumbang kesempatan untuk menikmati air pertama yang berharga. Sepertinya mereka sementara lolos dari kematian. Pada hari keempat, kumbang bukanlah satu-satunya penduduk dunia ini. Di bawah tanah, sebuah kerajaan tumbuh dengan diam-diam. Ratu semut ini sedang merawat kelompok larva pertamanya. Agar semut bisa tumbuh besar dengan cepat, Anda harus memperkenalkan 50 kumbang tanduk. Mereka berada di ujung bawah rantai makanan. Mereka adalah sapi dan kuda dunia ini. Mereka makan bahan yang sudah membusuk dan tulang. Jadi tengkorak serigala tanah ini seharusnya cukup untuk memberi makan mereka selama beberapa hari. Hari ke-35, jumlah populasi kumbang mulai meningkat drastis. Serangga kecil yang merayap itu adalah larva kumbang. Kamu memberi mereka seekor ikan mati. Aroma yang menggoda mengeluarkan mereka dari tanah. Mereka segera mulai berkumpul. Tidak lama kemudian hanya tinggal tumpukan tulang ikan. Jumlah kumbang jelas tidak terkendali. Kamu segera memperkenalkan pemangsa puncak, kadal pasir dan seluruh keluarganya. Kadal dengan cepat bersaing dengan satu kumbang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Karena ketakutan yang tidak diketahui, ia mulai mengibaskan ekornya sebagai peringatan. Hanya beberapa detik kemudian, ia dengan berani berlari melewati kumbang. Sementara itu, saudaranya sedang melakukan sesuatu yang besar. Ia menguasai tengkorak serigala tanah. Dalam 5 hari berikutnya, ia mengubah kerangka menjadi tempat perlindungan. Jika kita melihat ke bawah, mereka sudah menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka. Bahkan ada seekor kumbang sedang mengalami pergantian kulit. Mereka hanya melakukan hal ini di dalam gua yang aman. Sementara itu, di ujung lain tangki, sekelompok pekerja semut ratu sudah menetas. Sekarang pasukan ini membutuhkan makanan dengan mendesak. Maka mereka bergerak menuju permukaan bumi untuk mencari makanan. Begitu keluar, mereka menemui seekor kumbang setengah mati, tergeletak di depan pintu rumah. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Saat ini mereka harus segera membawa mangsanya kembali ke sarang. Karena langit mulai gelap dan suhu turun dengan cepat. Sebagai Tuhan, sekarang Anda harus mensimulasikan badai debu. Badai debu menutupi tanah dengan lapisan tipis pasir merah. Namun di pasir lembah, kamu menemukan sesuatu yang luar biasa. Sejumlah telur ikan yang sedang tidur. Hanya perlu sedikit air untuk menetas. Hari ke-45, jumlah spesies kumbang hampir tak terkendali. Kamu memperkenalkan predator baru lagi. Ini adalah hewan paling berbahaya yang pernah ada. Semua hewan mulai mencari tempat berlindung. Namun kadal ini sudah ketakutan, karena predator berada di belakangnya. Satu-satunya kesempatan hidupnya adalah bersembunyi di guanya. Namun kecepatan pemburu di belakangnya tampak lebih cepat. Di saat-saat genting, kadal hanya bisa bertaruh. Pada hari ke-60, musim kemarau mencapai puncaknya. Banyak daun tanaman berubah kuning. Bahkan kaktus pun mulai layu. Sekarang hanya ada satu jenis hewan yang tidak terpengaruh oleh kekeringan. Itu adalah semut yang hidup di bawah tanah. Ukuran tubuh mereka bertambah 3 kali lipat. Dengan menyimpan biji di bawah tanah, mereka bisa bertahan hidup hingga akhir musim kemarau. Kemudian cuaca berubah tiba-tiba. Awan bergulung di atas tangki air. Kamu bersiap-siap untuk mensimulasikan musim angin.
Bak air mulai banjir ketika air naik. Hewan-hewan harus mencari tempat yang lebih tinggi. Saat badai reda, hewan-hewan berlari ke tepi sungai untuk minum. Namun mereka harus berhati-hati, karena pemburu berada di sekitar. Meskipun pemimpin juga datang untuk minum, namun kadal masih terkejut dan lari. Namun, di bawah air juga terjadi perubahan. Telur ikan yang sedang tidur mulai bangun dan mulai menetas. Ikan kecil yang baru menetas belum sebesar butiran pasir, berenang bersama ratusan udang kecil. Pada hari ke-69, hujan memicu musim kawin. Kumbang-kumbang berpasangan. Kadal melahirkan anak pertamanya di bawah tanah. Namun sebagai pemimpin, ia masih mencari pasangan. Hingga malam tiba, ia masih terus memanggil pasangan dengan riuh. Namun tidak mendapat respons apapun. Sebagai Tuhan, kamu memberinya pasangan. Namun keberhasilannya tergantung pada kemampuannya. Pemimpin tidak bisa bertahan melewati malam, tapi pengorbanannya tidak sia-sia. Betina menemukan tanah lembut untuk bertelur. Sepertinya ia telah mewariskan genenya kepada generasi berikutnya. Dan tubuhnya tidak akan terbuang sia-sia, menjadi makanan bagi hewan lain. Di bawah tanah, semut sedang membentuk sebuah kerajaan. Jumlah populasi mereka tidak terkendali. Kamu memperkenalkan keluarga semut pemangsa, semut singa. Meskipun ukurannya kecil, namun dalam menghadapi semut, mereka sangat terampil. Setiap semut singa menggali lubang besar di tanah. Mereka sedang membangun perangkap. Sebuah semut kecil jelas tidak menyadari bahaya. Dalam sekejap, mereka terjebak dalam perangkap semut singa. Semut singa segera mulai mengangkat pasir untuk membuat semut tidak seimbang. Meskipun semut berhasil lolos dari perangkap ini, namun, seketika mereka terjebak dalam perangkap lain. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, kumbang ini berhasil melintasi perangkap tanpa kesulitan. Sepertinya semut singa takut pada yang lebih kuat. Sementara itu, sungai di Ngarai dipenuhi dengan kehidupan. Puluhan udang peri sedang menari riang di dalam air. Ketika dewasa, mereka akan menjadi santapan ikan brim. Sungguh indah. Hari ke-90. Hidup sang ibu telah mencapai akhirnya. Telurnya aman terkubur di bawah tanah, tugasnya selesai. Pada hari ke-99, ekosistem telah mencapai keseimbangan yang sempurna. Sebagai Tuhan, Anda memutuskan untuk memberikan bencana terakhir kepada mereka. Biarkan hewan-hewan kembali ke alam semula. Seperti semua ini tidak pernah terjadi. Tuhan, sampai jumpa lain waktu.